Bahan-bahan semikonduktor: boron nitrit, berikutnya cadmium sulfide dengan gambar atom yang ada di sampingnya. Cadmium selenide dengan gambar atomnya. Gallium arsenide gallium nitrit germanium berlian indium fosfat silikon silicon carbide silicon on insulator berikutnya ada zinc sulfide dan ada zinc selenide. Pada gambar ini terlihat bentuk atom atau susunan atom zinc sulfide dan zinc selenide hampir sama. Ini dikarenakan karena bahan dasarnya sama-sama zinc. Itulah tadi bahan-bahan semikonduktor, gambar dan bentuk-bentuk atomnya. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja sel surya. Sel surya terbuat dari rangkaian dua atau lebih lapisan semikonduktor yang didukung oleh piranti lain untuk meningkatkan efisiensi. Berdasarkan konfigurasi semikonduktor yang menyusunnya, secara umum sel surya digolongkan menjadi dua macam, yaitu tipe PN junction. Pada tipe ini, sel surya terdiri dari dua lapisan semikonduktor, yaitu tipe N sebagai window dan tipe P sebagai absorber. Tebal lapisan window berkisar antara 0,6 sampai 1 mikrometer, sedangkan tebal lapisan absorber berkisar antara 1 sampai 2 mikrometer. PN junction terbentuk dengan menggabungkan semikonduktor tipe N dan tipe P bersamaan dalam hubungan yang sangat dekat. Istilah junction menunjukkan kebagian di mana kedua tipe semikonduktor tersebut bertemu. Dapat dilihat sebagai perbatasan antara wilayah antara blok tipe P dan tipe N seperti yang diperlihatkan pada gambar. Berikutnya yaitu tipe PIN junction. Pada tipe ini, sel surya terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, yaitu tipe N sebagai window, tipe I sebagai buffer, dan tipe P sebagai absorber. Ya, berikut prinsip kerja dari sel surya PN junction. Yang pertama, pada gambar pertama, semikonduktor tipe P dan tipe N belum disambungkan.
kedua, semikonduktor tipe P dan tipe N saat disambungkan. Ketika kedua jenis semikonduktor ini disambung, terjadi perpindahan elektron dari semikonduktor tipe N menuju semikonduktor tipe P. Dari perpindahan Hall dari semikonduktor tipe P ke semikonduktor tipe N pada daerah sambungan. Perpindahan elektron maupun Hall ini hanya sampai pada jarak tertentu dari batas sambungan awal. Slide selanjutnya. Pada penjelasan ketiga, pada gambarnya terlihat bahwa elektron dari semikonduktor N yang bersatu dengan hole pada semikonduktor P yang mengakibatkan jumlah hole pada semikonduktor P akan berkurang. Daerah ini akhirnya berubah menjadi lebih bermuatan positif. Pada saat yang sama, hole dari semikonduktor P bersatu dengan elektron yang ada pada semikonduktor N yang mengakibatkan jumlah elektron di daerah ini berkurang. Daerah ini akhirnya lebih bermuatan positif. Daerah negatif dan positif ini disebut dengan daerah deflesi atau deflection region, ditandai dengan huruf W. Pada daerah deflesi ini terdapat banyak keadaan terisi yang dimaksud adalah hole tambah elektron. Baik elektron maupun hole yang ada pada daerah deflesi disebut dengan pembawa muatan minus 1 karena keberadaan di jenis semikonduktor yang berbeda. Yang pada penjelasan yang keempat, perbedaan muatan pada daerah deflesi ini menimbulkan medan listrik internal E dari daerah positif ke daerah negatif pada daerah deflesi yang disebut arus drift. Dengan memperhatikan perpindahan elektron pada arus drift dari arah semikonduktor P ke arah semikonduktor N. Sebaliknya, perpindahan hole dari semikonduktor teman kita ke arah malam dari si acara serta ada yang mana acara kerida berlawanan dengan fakultas arus yang teknik muncul pada poin 2. jurusan materi yang tidak ada. Adanya medan listrik mengakibatkan sambungan PN berada pada titik seimbang, yakni saat di mana jumlah hole yang berpindah dari semikonduktor P ke N dikompensasi dengan jumlah hole yang tertarik kembali ke arah semikonduktor P akibat medan listrik E. Begitu pula dengan jumlah elektron yang berpindah dari semikonduktor N ke P dikompensasi dengan mengalirnya kembali elektron ke semikonduktor N akibat tarikan medan listrik E. Dengan kata lain, medan listrik E mencegah seluruh elektron dan hole berpindah dari semikonduktor yang satu ke semikonduktor yang lain. Dengan demikian, dalam keadaan ini tidak ada arus tegangan yang timbul. Ya, pada penjelasan yang kelima ini saya akan menjelaskan bagaimana reaksinya sel surya ketika bertemu dengan ultraviolet atau matahari. Jadi
jika sel surya tidak menerima energi cahaya dan ada arus yang dapat dimanfaatkan. Untuk keperluan sel surya, semikonduktor N berada Ada pada cara kampus loh. lapisan atas. Dari mana sudah satu teman pulang? Ada jarang yang kampus besok? menghadap ke arah Dan tidak ada yang acara dan kerida, cahaya matahari. teknik atau jurusan, dan tidak ada sih. Jauh lebih Betul. tinggi dari Terus semikonduktor sudah aku tanya lagi paginya tidak ada. Pas cahaya kenapa? matahari Tadi ada ini. jatuh ke Hah? permukaan Tadi ada. sel surya Besok dapat kita emang bilang terserap bahwa ada. dan masuk ke Dia bilang ada, toh? aliran listrik. Wow. Dan Jadi kamu udah ikut kok, udah apa-apa gitu. Udah tahu nih, baru satu kali tidak ikut. ketika Ya, banyak sekali ya, Dek. Pakai putih lengan putih-putih tau lengan pendek, baru daerah definisi tas kreseknya itu naik ke warna tingkat biru. tinggi yang lebih tinggi. baru ada apa lagi namanya itu? Refleks. Nah, Sebabnya elektrik Paris ada yang di lapangan gunung bro. Iya, munculnya hole pada daerah yang ditinggalkan saya mani. atau deklik. Peristiwa ini disebut dengan electron hole photogeneration karena adanya medan listrik E yang menarik hole ke arah semikonduktor tipe P dan elektron ke arah semikonduktor tipe N, maka terjadi pergerakan elektron dan hole pada tiap semikonduktor. Apabila kedua ujung semikonduktor dihubungkan dengan kabel, maka elektron akan mengalir melalui kabel dan semikonduktor tipe N bertemu dengan hole yang mengalir dari semikonduktor P yang disebut peristiwa rekombinasi. Jika sebuah lampu kecil dihubungkan ke kabel, lampu tersebut dinyala dikarenakan mendapat arus listrik yang timbul akibat pergerakan elektron. Ya, saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang energi Fermi. Secara sederhana, energi Fermi dapat dikatakan sebagai energi yang paling mungkin yang diperlukan elektron untuk pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Besarnya energi Fermi bergantung pada jumlah elektron yang dapat dilepaskan, sehingga energi Fermi untuk semikonduktor tipe N lebih besar, atau dapat dikatakan lebih dekat ke pita konduksi. Sedangkan untuk semikonduktor tipe P, energi Ferminya lebih kecil, atau lebih dekat ke pita valensi. Ya, Pakai ke celana bonceng. Oh, Energi antar Fermi kamu bisa ambil dapat mobil. dinyatakan dalam pas. ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah mikroprosesor juga merupakan salah satu alat pada semikonduktor. Mikroprosesor merupakan komponen utama dalam setiap mesin komputasi. Mikroprosesor banyak digunakan terutama dalam komputer, mulai dari komputer pribadi atau PC sampai mainframe. Akhir tahun 1960-an, banyak perusahaan penghasil semikonduktor berupaya untuk memanfaatkan teknologi LSI atau VLSI, atau panjangannya adalah Large Scale Integration atau Vanilla Scale Integration, yang masih relatif baru guna merancang sistem-sistem digital yang kompleks. Misalnya, untuk pembuatan kalkulator yang dapat diprogram untuk pembuatan komputer kecil. Salah satu perusahaan yang berusaha keras tersebut adalah Intel Corporation. Pada tahun 1969, perusahaan ini mengembangkan suatu sel IT
jenis LSI untuk digunakan dalam kalkulator TI baru diklaim pesanan perusahaan Jepang. Risiko chip purpose computer dan diprogram selama proses pembuatannya agar berfungsi sebagai sebuah kalkulator.